Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala Waalaikumsalam ni'amillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian, hari ini kita kuliah perdana setelah UTS terkait dengan ekonomi umum. Nah, pada pertemuan pertama setelah UTS ini kita lebih cenderung ke perkenalan saja dulu begitu, dengan nanti konstelasi materi yang terkait dengan apa yang akan kita bahas ya. Kontennya setelah kalian mendapatkan materi terkait dengan sisi mikro ya, sisi mikro dari sisi konteks produksi, tentu saja dalam konteks produksi ini itu akan di-endorse untuk menjadi makro begitu ya. Nah, ekonomi umum ini lebih kita lihat dari sisi mikro terus ke makronya itu seperti apa. Nah, setelah kemarin berkutat dengan produksi gitu, ada konten permintaan, bagaimana konteks perusahaan berproduksi, terus kemudian di situ dia cenderung untuk bisa mensuplai, kemudian dari hasil suplai ini kemudian diminta. Nah, nanti juga tentu saja akan ada permintaan dari masyarakat begitu, sehingga menghadirkan sebuah keseimbangan dalam konteks ekonomi, tentu saja terkait dengan supply dan demand. Nah, yang sekarang kita coba mengarah kepada setelah kita tahu berbagai macam aktivitas ekonomi di mikro begitu, beberapa perusahaan ini kan sifatnya masih sporadis, bukan sporadis, masih individual gitu, masing-masing perusahaan. Nah, ketika kita masuk kepada komponen makro, itu bentuknya adalah perekonomian. Nah, perekonomian nasional ini, anakku sekalian, kita akan coba sedikit membahas terkait dengan teori ya, yang menyatakan bahwa kalau Mankiw itu menghadirkan sebuah teorema bahwa pendapatan itu dihadirkan akibat pendapatan nasional ya, pendapatan nasional atau pendapatan regional, nggak masalah. Yang penting adalah bahwa pendapatan ini dihadirkan atau bisa diperoleh dari hasil adanya consumption. Nah, consumption ini siapa yang mengkonsumsi? Ya, tentu saja semua warga negara yang ada di sebuah wilayah. Ya, semua warga negara yang ada di sebuah wilayah, konteksnya dia membeli. Apa yang dibeli? Tentu saja barang. Barang yang mana? Barang yang dihasilkan oleh produsen. Produsen yang mana? Ya, semua produsen yang secara individu ataupun secara organisasi itu bisa dinamakan sebagai sebuah perusahaan. Baik, bahkan nelayan sendiri itu juga perusahaan. Nah, tentu saja konteks dari semua produksi ini itu bisa menghadirkan suplai begitu, dan dari suplai inilah kemudian semua masyarakat termasuk kita diantaranya itu membeli begitu. Nah, pembelian dari semua produk yang dihasilkan oleh oleh para perusahaan ini, itulah yang dinamakan dengan consumption. Ya, tentu saja dari sisi consumption ini namanya C ya. Kalau biasanya kalau pendapatan itu dinotasikan sebagai Y, kemudian untuk consumption ini biasanya dinotasikan sebagai C besar. Nah, C besar ini konteksnya sekali lagi itu tergantung dari daya beli. Daya beli siapa? Dari daya beli masyarakat. Termasuk kita gitu ya, kemampuan kita untuk membeli produk, barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh kita untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Apa saja sebetulnya yang dimaksud dengan konteks consumption ini? Kalau kita berpikir terkait semua kebutuhan sehari-hari kita, tentu saja ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, misalnya. Seperti apa? Seperti makanan, ya, minuman, terus kemudian barang-barang yang memang secara kebutuhan itu kalau kita tidak mengkonsumsi itu, maka kita tidak akan kekurangan begitu. Ya, memang dibutuhkan oleh kita secara primer gitu, secara langsung, secara dikonsumsi seperti itu. Nah, selain konsumsi primer, tentu saja juga ada konsumsi sekunder. Nah, konsumsi sekunder itu yang seperti apa? Misalnya, kalau kalian kuliah kan begitu, kan ada konsumsi sekundernya berupa misalnya harus ada alat tulis, ya. Kalau sekarang kita bicara terkait dengan menggunakan Zoom, Zoom ini tidak akan bisa bisa keluar ataupun bisa dimasuki ataupun di-create tanpa pulsa begitu. Nah, pulsa inilah sebetulnya bisa juga dia masuk ke kebutuhan primer, tapi konteksnya karena ini adalah hubungannya dengan pendidikan, maka bisa dijadikan sebagai consumption sekunder. Nah, tentu saja ada yang lain terkait dengan consumption yang sifatnya tersier atau bukan papan gitu. Nah, konteksnya tentu saja barang atau jasa yang dikonsumsi ini itu memerlukan pembiayaan untuk bisa ditukarkan, ya. Penukaran inilah itu yang dinamakan dengan konsumsi yang dihadirkan oleh kita untuk membentuk sebuah perekonomian. Kalau kita lihat di konstelasi kita saja misalnya, di sini kan ada berapa orang semua total? Ada 1, 2, 3, 4, ada 10, misalnya dengan saya 10. Nah, kalau penggunaan selama, karena ini kita punya bukan berbayar begitu, hanya paling banter 40 menit begitu. Nah, selama 40 ini kan ada konsumsi yang dikeluarkan oleh kita berupa megabyte. Per megabyte-nya entah nggak, saya juga nggak tahu tuh berapa per megabyte berapa rupiah, dan itu tergantung dari provider yang kita butuhkan begitu. Saya menggunakan provider Telkomsel misalnya, kalau kalian ada juga yang menggunakan misalnya Indosat dan sebagainya. Nah, tentu saja balik lagi itu adalah konsumsi pada saat ini. Nah, Pak, kalau misalnya kemudian kita butuhkan konsumsi lain, misalnya saya mau minum gitu ya. Ini kan saya minum nih, mohon maaf ya, karena saya baru datang. Ya, minum ini kan berarti kan ada sesuatu yang kemudian harus disiapkan, ya. Walaupun misalnya minuman ini hasil dari memasak begitu, dimasak, tapi tetap saja ada keluar juga. Proses memasak ini memerlukan api. Api ini perlu energi. Energinya bisa energi apa? Bisa energi panas pakai menggunakan penghangat atau juga gas begitu. Nah, artinya apa? Ada biaya yang kemudian dikeluarkan untuk menghadirkan si air ini begitu. Terus kemudian kalau enggak, kita juga ditemani misalnya dengan ada yang minum kopi. Tentu saja ini konteks biaya yang kemudian dikeluarkan atau dikonsumsi oleh kita agar supaya perekonomian bisa berkembang. Taruhlah misalnya dalam detik ini begitu ya, dari mulai tadi jam 19.45 sampai dengan 19 mendekati 10 menit ini, pembiayaan yang dikeluarkan untuk satu orang ini misalnya 10.000, ya, atau janganlah 10.000, 5.000 misalnya, berarti 5.000 dikali 10 itu 50.000 dalam 10 menit. Bayangkan kemudian kalau ini terus menerus, dan itu dilakukan bukan hanya oleh kita, tapi oleh semua orang yang punya kesempatan untuk berpendidikan misalnya. Taruhlah misalnya ada 1 juta, nah 1 juta kalau dikali dengan 5.000 itu udah berapa? 5 miliar dalam satu hentakan begitu. Dan itulah ekonomi yang bermain, ya. Ada consumption yang dihadirkan oleh kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan untuk berpendidikan. Itu yang pertama terkait dengan consumption. Artinya apa? Pendapatan nasional atau pendapatan regional itu itu terdiri dari consumption salah satunya. Nah, consumption ini anakku sekalian, tadi di muka udah saya sampaikan bahwa dia butuh dua hal. Yang pertama adalah orang yang mensuplai, artinya ada perusahaan yang kemudian memproduksi begitu, di mana dia juga akan terkait dengan
ada biaya atau ada namanya raw material sebelum di end user oleh kita begitu, ada raw material yang dibutuhkan oleh mereka untuk bisa memproduksi barang atau jasa. Nah, tentu saja kebutuhan itu juga akan ada konstelasi untuk bisa menghadirkan nilai nilai consumption juga begitu. Nah, itu dari perusahaan. Nah, kemudian oleh kita, ketika kita membeli, kita butuh apa? Kita butuh uang. Uang dari mana? Uang itu ada dua. Bisa memang kita menghasilkan begitu dari hasil usaha atau hasil berpendapatan, bisa juga diberikan oleh orang tua. Tapi orang tua itu sendiri juga berusaha begitu. Artinya apa? Ada kemudian konteksnya itu adalah seperti gaji gitu. Ya, gaji ini bisa dihadirkan kalau kemudian ada investasi. Nah, yang kedua berarti selain consumption tadi itu ada investasi, ya, atau ditulis I besar. Nah, investasi ini anakku sekalian bisa juga investasi yang bersifat individu, ada juga investasi yang bersifat perusahaan. Bayangkan juga misalnya dalam satu hari kebutuhan kita seabrak begitu ya, dan itu dibutuhkan persuplainya perusahaan. Nah, perusahaannya ini memerlukan apa? Memerlukan input produksi juga, memerlukan investasi. Investasi datang dari mana? Nah, investasi ini bisa datang dari dua. Yang pertama bisa modal sendiri, yang kedua bisa pinjaman. Nah, kalau dari sisi modal sendiri, ini juga dikaitkan dengan modal dari mana dia punya. Nah, bisa juga dia hasil usaha atau bisa jadi hasil warisan. Tapi warisan ini juga untuk menghadirkan sampai ke warisan seberapa banyak, ada effort yang dilakukan oleh orang tuanya, misalnya seperti itu. Nah, konteks ini artinya apa? Ada investasi di situ yang di-endorse dengan modal. Nah, modal ini biasanya diperoleh dari hasil tabungan atau saving biasanya kita bilang. Saving dari mana? Termasuk saving dari kita gitu. Saving dari rakyat yang ada di seluruh bagian yang disimpan di bank ya. Dari bank tersebut kemudian dia dibuat sedemikian rupa untuk ada apa namanya investasi agar dia menghasilkan sesuatu. Nah, dari saving ini sekali lagi investasi ini itu bisa juga investasi yang swasta, tapi bisa juga investasi yang di endorse oleh pemerintah. Sekarang berkembang anakku sekalian ya, berkembang ada perusahaan-perusahaan yang tingkat desa pun bisa jadi perusahaan. Kita mengenal misalnya badan usaha milik desa. Itu udah berkembang tuh, berarti perusahaan itu kalau dibilang misalnya modal usahanya itu dari desa misalnya. Terus ada juga misalnya badan usaha milik daerah, BUMD. Kalau tadi BUMDes misalnya. Terus ada juga BUMN, badan usaha milik negara. Nah, semuanya itu dihadirkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ya, tentu saja ketika kita bicara BUMN itu akan sangat berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang secara umum harus disediakan oleh pemerintah. Seperti hanya misalnya electricity yang disediakan oleh PLN misalnya, PDAM disediakan oleh BUMD misalnya. Terus kemudian gas atau transportasi dan sebagainya. Atau bahkan misalnya dari sisi BBM sendiri itu disediakan oleh BUMN begitu. Atau juga bisa ada BUMD. Nah, sekali lagi konteks ini investasi ini itu ada konteks yang memang dititipkan anggaran. Anggarannya itu berupa anggaran daerah atau anggaran desa atau anggaran yang memang dari hasil saving kita kemudian dijadikan modal kerja oleh perusahaan. Ya, jadi saya ulas kembali yang pertama bahwa pendapatan itu dipengaruhi oleh satu apa tadi? Yang satu apa? Consumption. Oke. Satu consumption ya, konsumsi gitu. Yang kedua tadi apa? Halo. Produk, Hmm? produksi. Produksi kan hasilnya yang dari bukan produksi dari produksi itu diproduksi oleh siapa? Barusan loh.
Berarti nggak didengar jangan-jangan. Halo, in, in, plus Investasi, Pak. investasi, ya. Jadi pendapatan nasional atau pendapatan regional itu terdiri dari consumption, konsumsi ditambah dengan investasi. Nah, berikutnya anakku sekalian, tadi saya kemukakan misalnya investasi itu ada investasi yang memang berdasarkan modal sendiri, bisa investasi berdasarkan modal pinjaman. Nah, bisa juga modal kolaboratif, sorry, ada juga modal kolaboratif, tapi prinsipnya sebetulnya hampir mirip dengan modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini ada yang sifatnya pinjaman bank, artinya swasta begitu. Ada juga yang penitipan modal kerja oleh pemerintah. Tadi saya sudah memunculkan BUMDes. Apa itu BUMDes? Badan Usaha Milik Desa. Good. Kalau BUMD? Badan Usaha Milik Daerah. Kalau BUMN? Badan Usaha Milik Negara, Pak. Oke. Saya ulang ya supaya kayak nggak nampak sih soalnya yang nongol cuman wajah botak saya. Oke, apa namanya investasi, kemudian ada modal yang kemudian dititipkan. Nah, penitipan modal ini ya biasanya bentuknya berupa apa? Berupa yang dinamakan dengan government expenditure. Apa tadi? Government expenditure, ya, atau pengeluaran pemerintah. Biasanya dinotasikan sebagai G, ya, notasinya G, ya. Nah, government expenditure ini ada yang disisihkan, ya. Dia tentu saja berdasarkan hasil dari pendapatan asli daerah biasanya, ya. Terus kemudian ada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Lalu dari daerah memberikan apa namanya kontribusi berupa anggaran dana desa misalnya ADD yang disampaikan kepada desa. Nah, kemudian dari sini disisihkan sebagian uang keuangan daerah atau keuangan negara atau keuangan desanya itu ke BUM gitu ya, badan usaha milik siapa? Nah, tadi kalau di desa ya milik desa, kalau di daerah milik daerah, baik itu kabupaten, kota ataupun provinsi, ada juga badan daerah milik badan usaha milik negara ya, berupa APBN biasanya. Nah, itulah government expenditure. Selain tentu saja ada endorsement berupa insentif dan disinsentif begitu. Yang insentifnya biasanya berupa jalan yang kemudian dibangun itu biasanya government expenditure ya untuk bisa aksesibilitas ya akses ke daerah produksi misalnya. Terus kemudian bisa juga dia menghadirkan misalnya cold storage yang ada jatah subsidi misalnya di situ. Nah, bentuk subsidi ini namanya government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah ini sebetulnya masuk dalam komponen pendapatan juga karena sebagiannya itu mengendorse baik secara untuk kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Ya, konteksnya bisa dana yang dititipkan atau dana bergulir atau dana apapun baik untuk kebutuhan investasi atau juga untuk kebutuhan penyediaan infrastruktur atau pengeluaran rutin lainnya termasuk gaji ya, termasuk gaji. Nah, kalau pegawai negeri pasti gajinya kan dari pemerintah begitu. Nah, kalau kayak saya gajinya itu dari yayasan. Nah, yayasan itu sendiri dapat dari mana? Ya salah satunya adalah dari kalian begitu, dari SPP begitu. Nah, SPP ini dibayar dari mana? Nah, ada juga bisa jadi gaji PNS atau gaji itu kemudian jadi berputar anakku sekalian. Nah, biasanya pendapatan daerah itu bisa menghadirkan government expenditure kalau dia punya pendapatan. Pendapatannya apa? Pendapatan berupa pendapatan asli daerah atau pendapatan nasional gitu ya. Nah, konteks ini sekali lagi kita sudah mempunyai teorema sebagaimana disampaikan oleh Menkyu begitu bahwa pendapatan nasional atau pendapatan regional
itu terdiri dari consumption di apa namanya notasinya C ditambah dengan investasi ya notasinya I, kemudian ditambah dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, notasinya G. Ya, itu udah 3. Lalu kemudian kita punya lagi yang lain. Nanti ada pertambahan. Pertambahan ini bentuknya adalah namanya net export. Ya, atau ya namanya net export lah. Karena apa? Yang keluar dari daerah juga sebetulnya ekspor, tapi ekspor dalam negeri misalnya seperti itu. Nah, net ekspor ini, anakku sekalian, itu biasanya dihubungkan dengan barang yang keluar dari sebuah wilayah. Kalau wilayah desa, berarti keluar ke wilayah desa yang lain misalnya. Terus kemudian kalau dari kabupaten atau kota atau kemudian provinsi itu keluar dari daerahnya, ya misalnya dari Jawa Barat ya keluar dari Jawa Barat begitu. Atau kalau kota Bogor ya keluar dari kota Bogor. Atau Kabupaten Bogor ya keluar barangnya itu keluar apa namanya diekspor ke luar daerahnya, ya itu ekspornya. Lalu kemudian selain ekspor itu ada juga impor, anakku sekalian. Impor itu adalah barang yang dibutuhkan biasanya barang masuk ke dalam ya yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa berupa kebutuhan primer, sekunder atau juga tersier bahkan juga papan. Nah, apa namanya segenap pengeluaran dari ekspor dan impor ini menjadi net ekspor kalau ekspornya itu dinotasikan X begitu, kemudian dikurangi dengan impor biasanya notasinya M. Jadi next ekspor ini sama dengan X dikurangi M seperti itu, ya. Ini dibilang running out sekalian. Jadi prinsipnya sekali lagi saya sedikit ulas begitu ya. Kita pertemuan ini apa namanya pertemuan pendahuluan semoga bisa mengcapture gambaran besar bahwa dalam konteks ekonomi umum untuk setelah UTS ini lebih cenderung ke makro, di mana sekali lagi saya ulang begitu ya bahwa pendapatan nasional atau pendapatan regional itu terdiri dari consumption ya, kemudian ditambah dengan consumption itu konsumsi ya dengan notasi C, ditambah dengan investasi atau investment ya, investment apa namanya notasinya I, kemudian ditambah dengan government expenditure notasinya G atau pengeluaran pemerintah begitu. Kemudian dikurangi ditambah dengan ditambah dengan ekspor yaitu X begitu. Kemudian dikurangi dengan impor yaitu M ya antara X dikurangi M ini akan jadi next export seperti itu. Nah ini gambaran besar kepada kita semua untuk bisa mengetahui secara keseluruhan kalau misalnya kita mau merefer misalnya dihubungkan dengan kita begitu ya, misalnya pendapatan kita itu sangat tergantung dari konsumsi yang kita keluarkan. Ya, konsumsi yang kita keluarkan itu bisa juga untuk kebutuhan kita sendiri begitu ya. Nanti ada konteks barang yang kemudian keluar, uang yang kemudian kita keluarkan itu pendapatan. Lalu kemudian ada investasi misalnya berupa saving gitu ya. Ya ada yang dikonsumsi, kemudian ada di saving, digabung itu jadi pendapatan kita. Ditambah dengan government expenditure. Kalau menurut kita misalnya apa yang kita inginkan untuk membeli motor, untuk segala macam ya, pembelian itulah sebetulnya pendapatan juga gitu. Nanti suatu ketika akan dihitung kekayaan ya. Lalu kemudian anakku sekalian diekspor. Nah, diekspor ini uang yang kita peroleh dari hasil penjualan itu akan menjadi kita. Tapi kita punya impor. Uang yang kita keluarkan untuk membeli barang di tempat membeli barang orang lain itu adalah impor. Jadi pendapatan itu tergantung kita. Jadi pertama adalah konsumsi kita, itu pendapatan kita. Terus kemudian investasi dalam konteks saving gitu ya, menyimpan di bank. Saya tadi konsumsinya 100.000, menyimpan di bank 100.000, jadi 200. Kemudian government expenditure kita membeli motor misalnya dengan kredit satu bulannya 1 juta misalnya, berarti
misal 100.000 ditambah 100.000 tambah 1 juta. Jadi 1,2 misalnya. Terus kemudian kita beli kita ekspor jual barang 1 juta, tapi kita impor beli barang itu 800, jadi sisanya 200. Jadi 100 ditambah dengan 100 ditambah dengan 1 juta ditambah dengan 200, ya 1,4 itu adalah ini kita, itu pendapatan kita. Jadi simplifikasinya seperti itu ya. Semua dalam konteks balancing begitu, sehingga menghadirkan sebuah kesepakatan bersama bahwa semua yang berkaitan dengan konsumsi, investasi, government expenditure maupun next export itu adalah pendapatan negara atau pendapatan nasional atau pendapatan daerah. Seperti itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan singkat pertama ini. Tidak menggunakan transparansi, tapi saya ingin membangun sebuah pengenalan gitu ya. Nah, karena pengenalan kita kan belum ketemu nih. Coba semuanya buka dulu kameranya. Sambil kita mau bafoto. Syahril Gunawan. Mana Syahril Gunawan? Saya ingin lihat wajah. Izin Bapak, di sini lagi mati lampu. Gak apa-apa. Iya Bapak. Jadi kurang Iya, ini. juga, Pak. Gak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya melihat wajah. Oke, Syahril Gunawan, Wahyu, pada ganteng-ganteng semua. Bagas lagi di mobil nih. Atau lagi di tenda? Lagi mati lampu juga ya. Bisa Oke. belawang, Pak. Raffi Nur mati lampu juga. Pak Diza Ayu, Wisnu mana Wisnu nih? Nggak apa-apa, nggak masalah, tenang. Yang penting saya terlihat ya. Oke, nah mana Wisnu? Wisnu Kurniawan? Nah, kelihatan gantengnya gitu loh. Oke sebentar, tahan dulu. Saya akan lakukan 1, 2, 3. Oke. Demikian kuliah kita singkat kita ya, berapa menit nih? Hanya 30 menit gitu. Ini waktu masih ada sekitar 4 menit. Semoga bisa bermanfaat dan membuka wawasan kalian ya, bagaimana kita melihat ekonomi umum secara keseluruhan dalam konteks ekonomi makro. Demikian yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan sebentar? Masih ada waktu 4 menit. Kalau tidak ada baru kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bapak, Oke. Silakan Wisnu. untuk absen apakah absen LMS juga? Biasanya gimana? Biasanya screenshot aja sih Bapak. Kan cukup. Saya udah screenshot. Tenang. Baik, Bapak, terima kasih. Oke gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Kalau minggu depan kita lebih interaktif lagi mudah-mudahan ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan juga doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulu haq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.